Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka sering salah paham dengan sikapmu. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Ada apa ini ya guys ya? Sepertinya ada beberapa orang yang berada di circle kamu ya, yang selalu salah paham dengan sikapmu ya. Kamu bersikap seperti ini, dikira mereka seperti itu gitu loh guys ya. Jika kamu bersikap seperti itu, maka mereka pikir seperti ini gitu. Jadi kayak selalu ada salah paham ya, atau salah persepsi ya. Mereka mungkin memandang sikapmu itu dari sudut pandang yang berbeda, atau karena memang mereka aja yang memiliki pemikiran yang selalu negatif terhadap dirimu ya, who knows. Mari kita cari tahu ya guys ya. Oke, di sini ada Knight of Cups, ada Seven of Cups, ada Two of Cups, ada the Lovers, the Emperor, ada Eight of Cups, ada Seven of Swords, one more, ada Seven of Wands. Oke, di sini ada triple seven ya. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang merasa resonate ya. Resonate dengan readingan ini ya guys ya. Story yang ada di dalam kehidupan nyatamu sama mirip sesuai seperti story yang ada di readingan ini ya. Oke. So guys, di sini aku merasakan bahwa ada beberapa orang ya, bahkan sepertinya banyak orang yang ada di circlemu itu sering salah paham dengan sikapmu ya guys ya. Mereka itu biasanya baik orang-orang yang terkoneksi dengan kamu atau orang-orang yang tidak terkoneksi dengan dirimu ya. Mereka itu memandang kamu secara berbeda ya, atau karena mereka ini memang ya memiliki pemikiran yang negatif aja ya tentang dirimu ya. Nggak tahu kenapa nih ya guys ya, tapi mereka selalu kayaknya salah paham terus gitu dengan sikap kamu. Kamu ngerasa nggak ya, mereka itu kayaknya sinis aja atau sentimen aja ya dengan kamu gitu. Kamu bingung, kok bisa gitu, padahal apa sih salahmu gitu. Ternyata ya mereka sering salah paham dengan sikapmu. Oke guys, di sini aku merasakan ya bahwa kamu ini memiliki nilai rasa kemanusiaan yang sangat tinggi ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Kamu tuh orangnya suka memberikan pertolongan ya, suka nolong orang, suka membantu orang, ringan tangan lah istilahnya gitu ya guys ya. Kamu nggak bisa melihat orang itu bersedih, berduka, kesusahan, mengalami kesulitan gitu ya. Kamu nggak bisa, kamu selalu tergerak untuk membantu, menolong. Jangankan orang yang kamu kenal, orang yang tidak kamu kenal pun akan kamu tolong atau akan kamu bantu gitu. Karena kamu memang memiliki kecerdasan interpersonal ya guys ya, yang mana kamu ini pandai sekali dalam bersosialisasi, membawa diri, sehingga itu meningkatkan kualitas dari segi rasa kemanusiaan kamu ya. Kamu memang orang yang manusiawi di sini ya. Kamu memperlakukan orang secara manusiawi gitu ya guys ya. Karena kamu di sini memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, dan itu identik dengan yang namanya kamu tuh perhatian dan peduli terhadap orang gitu. Jangankan orang yang kamu kenal, dengan orang yang tidak kamu kenal pun gitu, kamu akan memberikan perhatian dan kepedulian ya ketika memang itu diperlukan gitu loh guys ya. Dan orang-orang di circle kamu ini salah paham dengan sikapmu yang perhatian dan peduli terhadap sesama ya. Mereka pikir kamu nih
ada maunya gitu loh guys ya. Bersikap seperti itu ya, peduli sama orang, perhatian sama orang, terus ngebantuin orang ya, ringan tangan menolong orang gitu ya guys ya. Mereka pikir kamu tuh mengharapkan sesuatu gitu. Mereka pikir kamu menginginkan kompensasi terhadap apa yang telah kamu lakukan, padahal tidak ya. Kamu melakukan segala sesuatu itu menurut keinginan hati kamu ya. Kamu mengikuti naluri kamu secara manusiawi gitu loh guys ya. Kamu itu mengikuti keinginan hati kamu ya, secara naluriah ya, secara alamiah gitu loh guys ya. Kamu ngikutin apa kata hati kamu. Kalau kata hati kamu ingin tergerak untuk membantu orang ya, kamu akan segera membantu gitu loh guys ya, tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan apa kata orang, pandangan orang terhadap dirimu. Kamu nggak peduli itu. Yang penting kalau kamu ingin bantu ya kamu bantulah gitu. Kamu orangnya sigap, cepat tanggap, responsif ya, reaktif juga ya. Kamu juga termasuk orang yang emosional loh di sini ya guys ya. Itu kenapa kamu mudah merasakan yang namanya perasaan orang lain. Orang lagi bersedih, orang lagi berduka, orang lagi tak enak hati, orang lagi merasakan kesusahan. Itu kamu benar-benar peka banget karena kamu di sini termasuk orang yang sensitif ya guys ya. Aku rasa sangat sensitif, bahkan ada di antara kamu yang super sensitif ya. Kalau ada film sedih gitu ya guys ya, kamu akan ikut terharu gitu ya, terbawa suasana ya. Mood kamu seketika akan berubah. Bahkan kalau kamu cewek, cenderung kamu bisa meneteskan air mata atau sampai nangis gitu loh guys ya. Kalau ada cerita-cerita sedih ya, mungkin ini terdengar lebay ya guys ya, padahal itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang emosional, bahwa kamu adalah orang yang memiliki simpati dan empati yang sangat tinggi terhadap sesama ya guys ya, bahwa kamu ini adalah orang yang memiliki hati ya, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu tuh suka bantu orang ya, tapi orang salah paham dengan sikapmu. Mereka pikir kamu tuh caper gitu loh guys ya. Sorry to say ya, mereka berpikir kamu tuh suka cari perhatian gitu, pengen jadi pusat perhatian banyak orang. Kamu tuh pengen jadi orang yang dianggap baik ya, pengen pencitraan gitu loh guys ya. Mereka berpikir bahwa kamu itu haus akan perhatian ya, menginginkan pencitraan. Nah seperti itu ya. Mereka juga berpikir bahwa kamu ini orangnya kayak pamer gitu loh guys ya. Sorry to say ya guys ya, mereka berpikir kamu tuh ngebantuin orang karena pengen mengangkat nilai kamu, value kamu ke permukaan gitu loh guys ya. Kamu tuh jadi kayak pencitraan gitu, seolah-olah pengen agar orang-orang tuh kagum sama kamu. Itu pikirannya mereka, pandangannya mereka gitu loh guys ya. Sehingga mereka berpikir bahwa kamu ini termasuk orang yang pamer ya, suka mamerkan kebaikan gitu. Padahal ya enggak lah, padahal kamu itu menunjukkan dirimu apa adanya aja gitu. Kamu berani untuk jadi dirimu sendiri di sini ya guys ya. Namun kebaikan kamu tidak selalu dipandang baik juga oleh orang-orang sekitar ya guys ya. Apa yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan itu ternyata belum tentu memberikan reaksi yang positif, reaksi yang baik sesuai dengan perbuatan kamu gitu. Nah itulah manusia ya guys ya. Kita berbuat baik aja itu udah salah, apalagi kalau salah ya, makin salah aja di mata mereka gitu loh guys ya. Jadi kayak nggak pernah bener gitu, padahal niat kita tuh tulus gitu ya. Ini niat kamu di sini nih tulus ya, tulus untuk membantu orang. Cuman orang ya salah paham aja dengan sikapmu, dikiranya kamu pamer, dikiranya kamu pencitraan, dikiranya kamu ini mengharapkan sesuatu, ada maunya lah dan sebagainya, kayak gitu ya guys ya. Ini pandangan orang-orang yang ada di circle kamu kayak gitu, makanya nggak heran mereka tuh kayak sinis sama kamu, sentimen gitu loh guys ya, kadang nyindir ya, kadang ngebully ya, karena mereka berpikiran negatif. Aku rasa ya nggak ada yang salah dengan perbuatan baikmu ini, tapi yang salah adalah cara pikir atau cara pandang mereka terhadap apa yang telah kamu lakukan. Karena jelas-jelas di sini yang kamu lakukan adalah segala sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang positif, yang memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain gitu loh guys ya. Hanya saja mereka ya, pemikiran mereka, cara pandang mereka itu yang perlu dibetulkan aku rasa ya guys ya, karena mereka selalu negative thinking ya tentang dirimu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya, mereka sering salah paham denganmu karena kamu di sini terlihat seperti seorang model aku rasa ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Mungkin saja kamu terlihat seperti artis ya, atau seperti bintang ya, atau seperti seseorang yang
berbeda lah ya secara appearance, look, atau penampilan gitu ya guys ya. Mungkin kamu sangat memperhatikan penampilanmu walau sederhana gitu ya guys ya. Mungkin kamu selalu tampil rapi ya, kamu nggak sembarangan gitu ya. Walaupun pakaian kamu tuh pakaian sederhana ya, nggak yang macem-macem gitu, yang simple-simple, tapi kelihatan elegan, kelihatan glamor ya, kelihatan kayak mewah gitu loh guys ya, kelihatan kayak berkelas gitu ya. Nah mereka pikir ya kamu tuh seperti itu tuh pengen apa ya namanya, pengen menarik perhatian orang gitu, terutama lawan jenis gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu nih pengen tebar-tebar pesona gitu. Sorry to say ya guys ya, mereka pikir seperti itu ya, padahal kamu tuh dandan atau misalnya make up ya untuk cewek, atau untuk yang cowok mungkin kamu berpenampilan keren karena kamu pengen supaya terlihat sebagai orang yang rapi, bersih gitu loh guys ya. Yang mana itu menampilkan personality kamu, cerminan daripada kepribadian kamu. Mungkin kamu suka kebersihan, mungkin kamu suka kerapian, mungkin kamu suka dengan segala sesuatu yang cantik atau yang terlihat menarik gitu loh guys ya. Kamu ingin menampilkan representasi personality atau kepribadian kamu melalui look, appearance, atau penampilan kamu gitu. Cuman orang-orang ini malah salah paham dengan sikapmu ya. Kamu suka dandan ya, atau kamu bersikap seperti orang yang memperhatikan penampilan, dikiranya kamu pengen menarik lawan jenis, dikiranya kamu pengen tebar-tebar pesona gitu loh guys ya. Sorry to say ya guys ya, bahkan ada juga yang menganggap kamu tuh keganjenan gitu. Ada juga yang sampai ke situ ya. Wah parah tuh ya, sampai ngarah ke situ. Padahal kan kalau kita rapi, kita bersih, kan penampilan kan enak dilihat, enak dipandang gitu. Bukan bermaksud apa-apa. Tapi biarlah mereka mau ngomong apa ya guys ya. Tapi kan Tuhan tahu ya niat kamu apa gitu. Kamu hanya ingin tampil apa adanya karena kamu suka kerapian, kamu suka kebersihan, kamu nggak suka yang kucel, yang kayak jelek ya penampilan atau apa tuh kamu nggak suka. Walau sederhana tapi kamu bersih, rapi gitu loh guys ya. Aku ngerasa kayak gitu gitu. Cuman orangnya aja yang berpikiran negatif tentang dirimu kayak gitu ya guys ya. Wah parah nih ya guys ya. Mereka pikir kamu pengen menggait pasangannya kali ya. Jadi sampai berpikiran yang tidak-tidak seperti itu gitu. Padahal ya wajar lah, normal aja ya kalau kamu berpenampilan yang seperti kamu inginkan gitu ya. Karena penampilan kan juga penting. Masa sih kalau kamu go shopping ke department store atau ke mall kamu kucel pakaiannya, nggak mungkin kan. Nanti orang pikir apa ya, pandangan orang apa ya. Memang kita pengen apa adanya, tapi bukan berarti kita harus tampil kucel juga kali ya untuk jalan gitu ya. Nggak perlu menor juga ya, tapi setidaknya kan pakai bedak lah, walau hanya pakai bedak baby gitu kan. Tapi kan ada juga lah yang perlu dibersihkan, dirapikan gitu. Gak mungkin kan kita setiap hari kucel gitu kan, nggak mandi, nggak berpakaian rapi, nggak mungkin kan gitu. Tuh kan yang baik-baik aja ya kita berpenampilan ya udah disalahpahamin orang gitu. Apalagi kalau yang nggak baik gitu ya guys ya. Tapi sekali lagi ya, Tuhan pencipta alam semesta tuh tahu gitu apa yang kamu maksud ya, apa yang ada di pikiranmu dan apa yang kamu lakukan itu semesta tahu gitu loh guys ya. Terserah lah orang mau berpandangan apa ya. Oke, next di sini ada lagi, aku merasakan bahwa mereka salah paham dengan sikapmu yang mana kamu ini sepertinya tuh supel banget ya dalam bergaul, dalam berteman ya. Kamu tuh nggak peduli cewek atau cowok ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Two of Cups ya. Di sini kamu nih kayaknya deket banget sama orang-orang yang menjadi teman kamu gitu ya guys ya. Entah teman sebaya ya, atau orang-orang yang ada di circle kamu. Nggak peduli cowok kah, cewek kah, kamu tuh dekat supel gitu ya guys ya. Karena kamu nggak ada perasaan sama sekali ya untuk misalnya pengen mendekati si A atau mendekati B atau tebar pesona atau pengen menggait A, pengen menggait B. Nggak ada maksud kayak gitu. Kamu tuh suka berteman. Intinya tuh satu, kamu suka berteman, cuma itu. Kamu suka bersosialisasi karena kamu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi di sini ya. Kamu tuh senang sekali gitu mengenal orang ya, entah itu orang lama, orang baru. Kamu tuh suka banget berteman, sangat senang sekali berteman. Itu kenapa kamu supel banget dalam berteman ya. Dengan orang baru, kamu tuh cepet banget kenal gitu. Ya nggak butuh waktu lama. Kamu cepet akrab sama orang gitu ya guys ya. Dan ini disalahartikan sama orang ya.
mereka malah salah paham dengan dirimu ya guys. Jadi kiranya kamu ini genit gitu loh guys ya, atau suka flirting ya, suka flirting dengan cewek-cewek atau suka flirting dengan cowok-cowok ya, dikonfirmasi kembali oleh the lovers ya. Sorry to say ya guys ya, bahkan ini ada yang menganggap kamu tuh player atau playgirl kayak gitu loh guys ya, kayak suka bermain-main dengan cowok atau cewek gitu ya, kayak apa ya, cuman main-main aja, jadi nggak serius gitu ya, deket-deketin cowok, deket-deketin cewek gitu, pengen cuman apa ya, tebar-tebar pesona untuk mematahkan hati mereka gitu, dikiranya kayak gitu ya, ada yang menganggap kayak gitu loh guys ya, padahal kamu tuh akrab dengan semua karena kamu memang nggak ada perasaan apapun, hanya menganggap mereka semua itu sebagai teman, sebagai kawan, kamu bersosialisasi ya, kamu benar-benar pengen menambah apa namanya, kenalan, koneksi, relasi gitu loh guys ya, bukan bermaksud apa-apa gitu, tapi orang-orang malah menganggapnya beda ya, lain gitu. Mereka tuh salah paham dengan sikapmu yang seperti ini. Dikiranya kamu pengen menggait pasangannya, dikiranya kamu lagi caper, dikiranya kamu ini pengen main-main dengan perasaan orang gitu ya guys ya. Padahal nggak ada maksud apapun ya. Kamu tuh pure, pengen berteman, pengen mencari kenalan, pengen punya banyak kawan, hanya itu gitu loh guys ya. Dalam suatu circle atau komunitas tertentu kamu akan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, tanpa melihat status, tanpa melihat backgroundnya dari mana, asalnya dari mana, kamu nggak peduli, kaya atau kismin, orang atasan atau orang menengah atau orang bawahan, kamu nggak memandang status orang gitu ya guys ya, single atau double kamu nggak peduli gitu, karena kamu niatnya, tujuannya cuman pengen cari kenalan, untuk berteman, untuk silaturahmi, untuk nambah kawan kayak gitu aja. Hanya saja orang-orang tuh yang berpikiran yang tidak-tidak tentang dirimu. Nah, seperti itu. Jadi sikapmu yang memiliki niat baik aja udah disalahartikan sama orang ya. Apalagi kalau niat kamu salah duluan, wah, tambah dipersalahkanlah dirimu. Nah, kayak gitu. Oke, next. Oke, kemudian di sini lagi ya guys ya, aku merasakan ya, mereka tuh sering salah paham dengan sikapmu, yang mana kamu ini memiliki pendirian yang tegas terhadap dirimu sendiri gitu ya guys ya. Dan kamu juga biasanya turun tangan ketika terjadi masalah ya, di dalam suatu hubungan atau di dalam suatu koneksi ya, di dalam suatu circle tertentu ya, kamu tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah, yang mana kamu biasanya menyumbangkan ide atau gagasan, gimana kalau begini, gimana kalau begitu gitu. Kamu speak up, kamu bersuara ya. Bahkan aku merasa kamu tuh ada yang bersuara lantang gitu untuk menyuarakan ya, bahwa seperti itu tuh nggak baik gitu, atau harusnya seperti itu gitu. Kamu tahu nggak, mereka salah paham dengan sikapmu itu. Dipikirnya kamu tuh adalah orang yang ngebosi gitu loh guys ya, pengen mengatur segala-galanya gitu. Padahal kamu tuh hanya berusaha untuk memberikan solusi atau mendamaikan gitu ya guys ya. Kalau misalnya ada dua kubu yang lagi berselisih ya, kamu akan ikut berbicara untuk berusaha menjadi penengah gitu. Tapi ada aja yang berpandangan bahwa kamu tuh kayaknya sok ngatur lah, sok tahu lah gitu ya guys ya. Ada yang nganggap kamu tuh berlagak lah ya, ada yang nganggap kamu tuh kayak ngebosi lah gitu loh guys ya. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang salah paham dengan sikapmu, padahal kamu tuh speak up karena kamu kayaknya udah nggak tahan gitu melihat situasi atau kondisi yang semakin rumit ya, kayaknya nggak ada jalan keluar, kayaknya buntu gitu loh guys ya, ada suatu persoalan di dalam ruang lingkup kamu gitu ya, entah itu di circle kamu, di komunitas kamu, atau di keluarga kamu sendiri ya, entah itu keluarga kecil atau keluarga besar, yang mana mereka itu membiarkan saja masalah itu berlarut-larut ya, membiarkan saja persoalan itu bertumbuh dan berkembang, dan kamu berusaha untuk meng-cut off persoalan atau permasalahan itu agar tidak bertumbuh dan berkembang gitu ya. Apa kamu salah di sini? Ya tidaklah. Kamu kan berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu loh guys ya. Makanya kamu speak up, makanya kamu kasih kontribusi yang berupa ide, gagasan atau solusi gitu. Tapi ada aja dari keluarga kamu kah, anggota keluarga kamu kah, atau teman kamu kah, atau orang-orang di circle kamu kah, yang menganggap bahwa kamu tuh sok gitu loh, sok hebat ya, sok bisa, sok tahu gitu loh guys ya, kayak gitu. Padahal kamu nggak ada bermaksud kayak gitu tuh kan, disalahpahamin lagi gitu ya. Di sini dikonfirmasi kembali oleh Seven of Wands ya, padahal kamu punya niat baik untuk menyelesaikan suatu persoalan ya.
mereka menganggap kamu itu orangnya terlalu ikut campur gitu loh guys ya. Gimana kamu nggak turun tangan kalau ini misalnya menyeret keluarga besar kamu, atau menyeret nama baik kamu, atau menyeret nama baik keluarga kamu, ya pasti kamu akan turun tangan lah gitu ya. Mereka menganggap kamu nih sok-sokan gitu, sok ngatur gitu. Aku ngerasanya ada kata sok ngatur nih ya, sok ngatur sama sok tahu kamu itu, karena kamu speak up ya, berani berbicara lantang ya. Pasti ketika kita speak up, ketika kita mengutarakan opini atau pendapat kita, apalagi ketika kita memberikan solusi untuk suatu permasalahan agar cepat redam, pasti ada aja orang yang tidak suka. Itu pasti loh guys ya. Siapakah orang-orang yang tidak suka itu? Ya mereka yang biangnya masalah, yang mana mereka ini adalah orang yang sebetulnya menciptakan masalah itu, yang memunculkan masalah ke permukaan. Itulah mereka gitu ya guys ya. Nah seperti itu ya. Jadi di sini ada aja orang yang nggak suka loh, padahal di sini niat kamu baik loh guys ya. Kamu hanya nggak ingin gitu permasalahan ini terus menerus gitu, harus segera diselesaikan. Kamu tuh paling nggak suka ya kalau masalah itu terus berkembang gitu. Kamu tuh selalu pengen masalah itu cepat selesai gitu. Makanya kamu kalau nggak ada yang kalau nggak ada orang yang berani mengambil keputusan, kamu nggak akan segan-segan untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Makanya kamu dianggap mereka ya bersikap ngebosi gitu loh guys ya. Padahal kamu tuh pengen yang terbaik gitu, agar nggak ada yang namanya perselisihan, pertengkaran, perdebatan. Mungkin ini di area ruang lingkup keluarga kamu gitu ya, entah itu karena rebutan warisan kah ya atau karena harta gono gini kah ya. Jadi kan ribut tuh ya, ribut dan saling menyalahkan, saling beradu argumen. Kamu capek mendengar kayak gitu, kamu tuh enek, muak udah ya dengar-dengar ocehan mereka yang mana itu makin menambah, makin memperparah masalah gitu. Makanya kamu segera bertindak di sini. Nah, itu pun ya sikap kamu yang seperti ini ya disalahpahami oleh mereka gitu. Tapi kamu jangan menyerah ya guys ya, terserah. Tapi kamu di sini jangan menyerah ya guys ya. Walaupun mereka berpikiran negatif tentang dirimu, kalau kamu yakin apa yang kamu lakukan itu baik ya, kamu harus pertahankan pendirian kamu gitu loh guys ya. Selama itu baik, selama itu positif ya, selama itu bisa menyelesaikan persoalan di dalam circle kamu, why not ya. Kamu bisa bersikap tegas, terserah mereka mau berpikir seperti apa. Itu kan pikirannya mereka ya, yang mana pikiran mereka sendiri tidak memberikan kontribusi terhadap persoalan yang ada, ya kan. Nah jadi buat apa kita fokus kepada mereka? Jadi fokus aja terhadap solusi atas permasalahan yang ada gitu, agar cepat selesai, agar cepat tuntas. Nah seperti itu. Udah bagus kamu ya berani speak up, berani untuk mengutarakan pendapat ya, dan memberikan solusi. Ini pun udah bagus ya. Ini udah bagus sekali ya guys ya. Mereka yang ngomong-ngomong negatif tentang dirimu belum tentu bisa memberikan solusi, ya kan? Nah gitu. Oke, next. Mereka sering salah paham dengan sikapmu karena kamu di sini selain pandai bersosialisasi ya, aku ngerasain ada kontradiksi dari sikapmu yang sepertinya pandai dalam bermasyarakat ini ya. Kamu juga pandai untuk membatasi diri, dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya. Nah di sini ya, kamu tuh pandai banget membatasi diri dari orang-orang toksik. Kamu adalah orang-orang yang sudah bisa set boundaries ya, atau bikin batasan tembok tinggi terhadap orang-orang toksik gitu ya guys ya. Dan ini pun sering disalahpahami oleh orang lain. Mereka pikir kamu tuh bersikap sombong ya, atau angkuh gitu ya guys ya. Kamu tuh dianggap arogan, kamu tuh dianggap tidak mau bermasyarakat gitu. Kalau nggak ada kepentingan, kalau nggak ada sesuatu yang menguntungkan, dipikir mereka kayak gitu. Itu kenapa ya mereka jadi menganggap kamu itu adalah orang yang sepertinya apatis gitu loh guys ya, cuek ya, masa bodoh ya, nggak punya perasaan gitu loh guys ya, kejam ya gitu ya.
Padahal kamu tahu apa yang kamu lakukan ini beralasan ya. Karena beberapa dari kamu ini sudah berpengalaman loh ya. Apalagi ketemu dengan orang-orang toksik tuh. Wah, itu udah makanan kamu sehari-hari di masa lalu ya. Kamu ketemu dengan orang toksik, kamu diperlakukan buruk oleh orang toksik, itu udah sering gitu ya guys ya. Itu kenapa kamu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, karena kamu sudah sering terluka atau disakiti oleh orang toksik. Itu kenapa kamu belajar dari sana dan berusaha untuk proteksi dirimu ya. Dikonfirmasi kembali oleh Seven of Swords ya. Kamu hanya berusaha untuk memproteksi dirimu ya. Jadi kamu set boundaries ya, menjauhkan diri ya, atau menjaga jarak dari orang-orang toksik, itu hanya untuk melindungi diri kamu atau keluarga kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan, segala sesuatu yang merugikan. Karena orang-orang toksik ini selalu berusaha untuk merugikan orang lain dengan perilaku-perilaku yang merusak gitu. Dan kamu udah tahu itu, makanya kamu berusaha untuk melindungi diri ya, bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk tidak mau bersosialisasi, bukan bermaksud untuk sombong ya, atau terlihat angkuh terhadap orang-orang sekitar, tidak. Tapi kamu tahu mana orang yang toksik, mana yang tidak. Kamu nggak mau kehidupanmu hancur hanya karena kamu terkoneksi kembali dengan orang-orang toksik. Seperti itu, iya. Jadi mereka salah paham nih ya. Jadi banyak dari mereka nih yang salah paham dengan sikapmu. Padahal di balik sikapmu itu ada niat yang baik ya. Niat kamu itu benar-benar hanya untuk kebaikan gitu ya. Tapi malah disalahartikan atau disalahpahami oleh mereka. Itu karena merekanya sendiri yang suka negative thinking terhadap dirimu, atau merekanya sendiri yang tidak suka dengan kamu karena mereka memiliki energi yang lebih rendah daripada dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries dan Gemini. Oke. Ini ajari dengan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat what is message from the universe for you. Only one card. Oke, di sini ada flower of iris, rainbows and messages. When it rains, look for rainbows. When it darks, look for stars. Wow, keren ya. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Selalu ada hikmah atau pembelajaran dari setiap insiden yang terjadi. Ketika hujan, lihatlah akan ada pelangi. Artinya setelah badai pasti akan ada berkah ya. Jadi selalu ada berkah tersembunyi dari setiap peristiwa yang menyakitkan di dalam hidup kita ya. Ketika kita sudah melampaui ujian di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan gift atau hadiah langsung dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yang bisa berupa rezeki ya, yang bisa berupa kesehatan, yang bisa berupa hubungan, relasi dengan orang-orang baru yang memberikan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup kita ya. When it darks, look for stars. Ketika gelap, lihatlah ada bintang yang bersinar. Yang mana maknanya, kalau kita rasanya sudah buntu ya, tidak bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, maka kita perlu tetap menatap ke depan. Jangan pernah menengok ke belakang. Yang mana kita nggak boleh menyerah ya. Walaupun rasanya nih ya, rasanya tuh nggak ada solusi lagi gitu. Tapi kamu mesti tahu ya guys ya, setiap ada pintu pasti ada kunci. Setiap ada masalah pasti ada penyelesaian, pasti ada solusi. Hanya saja belum ketemu. Ya, belum ketemu kunci yang pas. Belum ketemu kunci yang tepat untuk membuka pintu itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah yang mana sulit sekali untuk bisa diselesaikan, kamu jangan menyerah. Jangan berputus asa. Kamu tetap berusaha untuk tegar dan tetap terus menatap ke depan, berusaha untuk melangkah maju, dan teruslah cari solusi yang tepat. Karena solusi yang tepat memang membutuhkan waktu. Segala sesuatu itu butuh yang namanya proses. Begitu juga dengan masalah.
Ketika masalah hadir di dalam kehidupan kita, mungkin kita akan merasa bahwa itu sangat membebani hati dan pikiran kita dan membuat kita merasa berada di zona yang tidak nyaman dan tidak aman. Tapi ketahuilah, tidak ada masalah tanpa solusi. Solusi akan datang di waktu yang tepat. Karena sebelum solusi itu datang, kita dihadapkan pada masalah, yang mana di dalam masalah itu banyak sekali pembelajaran yang harus kita petik. Setelah kita mengerti intisari atau benang merah dari suatu permasalahan yang terjadi, kita berusaha untuk refleksi diri dan kita berusaha untuk bisa memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa masalah ini sampai terjadi? Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Setelah kita sudah belajar, setelah kita sudah mengambil setiap pembelajaran dari setiap insiden yang terjadi, maka percayalah, solusi itu akan datang dengan sendirinya. Tanpa kamu inginkan, tanpa kamu duga, tanpa kamu undang, tanpa kamu sangka-sangka, solusi akan datang dengan sendirinya. Entah itu melewati seseorang, entah itu melewati pesan alam semesta, entah itu melewati sesuatu yang tak terduga, entah itu melewati pikiranmu sendiri, atau itu entah melewati intuisi kamu sendiri, ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kamu dihadapkan pada suatu permasalahan, entah itu permasalahan yang ringan, sedang, atau berat sekalipun ya, jangan pernah kamu berpikir untuk mengakhiri permasalahan itu dengan sesuatu yang bisa merugikan dirimu. Kamu harus lebih bersabar atau sedikit bersabar untuk menunggu solusi yang tepat. Sambil kamu menunggu solusi yang tepat, sambil kamu mencari-cari solusi yang tepat, maka pelajarilah masalah itu terlebih dahulu. Kira-kira pembelajaran apa yang sudah bisa kamu petik? Kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari insiden yang terjadi di dalam permasalahan hidupmu? Ya, ketika kamu sudah bisa mengambil setiap pelajaran dari apa yang sudah terjadi, maka itu akan membuat diri kamu mengalami kesadaran, peningkatan kesadaran yang disebut dengan spiritual awakening, ya. Tapi untuk momen spiritual awakening sendiri ya, itu memang tidak semua orang bisa mencapai ke titik sana ya. Orang yang bisa mengalami spiritual awakening secara total itu ketika dia dibebani permasalahan yang bertubi-tubi sampai dia berada di titik terendah, sampai dia benar-benar menyadari segala sesuatunya dan kembali ke titik nol. Kekosongan jiwanya membuat dirinya sadar tentang kehidupan ini dan tentang apa yang sudah menimpa dirinya. Dari sana dia belajar, koreksi diri, mencoba untuk refleksi diri, dan mencoba untuk menyadari kesalahan dirinya sendiri, bercermin dengan diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri. Momen spiritual awakening itu momen langka, ya, dimana itu momen seseorang itu dibersihkan, ya, seperti terlahir baru, ya, jiwanya yang terlahir baru, bukan orangnya ya guys ya, bukan kembali jadi orok, bukan ya, tapi jiwanya kembali diperbaharui, diupdate oleh semesta. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kamu mendapatkan suatu permasalahan, di sini pesannya jangan pernah ada kata menyerah. Ya. Kamu boleh berpasrah, tapi bukan berarti kamu menyerah. Menyerah dengan keadaan, menyerah dengan kesulitan hidup. No. Tetaplah survive, bertahan sambil kamu berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Jangan lupa untuk mendekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan pencipta alam semesta, karena solusi terbaik selalu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengirimkan solusi itu dengan cara yang tak terduga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton,
like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipaton ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebahagiaan, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.